Bab ke-27 Pijat Plus Mas Ega. Lemas sudah tubuh Burita. Terang saja, apa yang dikatakan oleh Wulan tadi semua benar. Malu jika harus meminjam uang pada Ega, menantu yang dihina semasa ada di rumah ini. Penyesalan Burita, kenapa tidak berbaik sedikit saja pada Ega kala itu. Kalaupun tidak suka, setidaknya jangan diperlihatkan. Mungkin saat ini dirinya akan aman. Ada tempat meminta atau untuk menghutang. Terus sekarang dia mau kemana? Mana sejak pagi tadi Buati terus menelponnya. Puluhan kali tidak diangkatnya. Mau mengangkat panggilan, tapi mau ngomong apa coba? Mau berterus terang kalau nggak ada uang untuk mengembalikan uang Buati. Malu bingit nggak berterus terang diteror setiap menit. Pusing 7 keliling. Cat demi cat dari Buati memenuhi kotak masuk WhatsApp-nya. Rita, tolong dong angkat. Rita, uangnya bagaimana? Besok itu mau dipakai Radia. Rita, kamu online, tapi kok nggak mau balas? Duh, pusing setengah mati Bu Rita. Pada akhirnya membalas juga. Mbak Yu, uangnya belum ada. Perkiraanku meleset. Sebentar ya, aku lagi berunding sama Wulan dan Dinda. Mereka pasti bisa bantu. Jangan khawatir ya. Nanti sekali ada, langsung aku kabari. Oke. Yang di sana Buati langsung cemas. Duh, jangan-jangan Rita gak dapet. Kalau gak dibalikin gimana? Aduh, ikut pusing 7 keliling. 25 juta loh. Bagi orang-orang seperti kita mau dapat uang dari mana coba untuk menutupi. Harus tunggu 2 kali panen padi di sawah dulu. Itu pun kalau gak gagal panen. Keserang hama atau tikus. Gagal dah. Buati cepat mengetik balasan. Rita, jangan sampai gak diusahain. Mas Wahyu gak tahu itu kalau uang kamu pakai. Bisa-bisa aku digantung sama Mas Wahyu kalau dia tahu. Nanti aku chat kamu lagi ya. Tolong dibalas. Bu Rita makin gemetaran balasan pesan dari Mbak Yunya. Ternyata dampak dari pesta sehari semalam Dinda bukan hanya dia yang jadi dipusingkan, tapi kakak perempuannya juga, keponakannya yang bernama Radia juga harus menjadi korban pesta sehari semalam. Bu Rita sungguh bingung. Alhasil untuk sementara waktu, dia memblokir kontak Buati. Baru selesai meletakkan ponsel, terdengar ucapan salam dari luar. Waalaikumsalam. Bu Rita segera berlari kecil untuk menengok. Jeng Indah. Rupanya pemilik toko kompleks sebelah datang nyamperin Bu Rita ke rumah. Tentu saja untuk menuntut janji hutang Bu Rita yang katanya akan dibayar setelah hajatan selesai. Maaf ya Jeng Rita. Bukannya gak sopan. Namanya juga toko kecil, Jeng. Modal sedikit, kalau macet gak bisa muter lagi. Jadi ya mohon pengertiannya. Kita bisa saling membantu saja. Hehe. Iya, Jeng Indah. Gak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Bu Rita pergi ke belakang. Cepat-cepat menghitung uang sisa bayar catering tadi pagi. Duh, untung masih cukup. Kalau tidak, bisa malu ini. Sambil sedikit lega, tetapi hati masih memikirkan hutang yang di toko Pak Karto. Ini Jeng. Maaf ya, tadi belum sempat ke sana. Ucap Bu Rita. Padahal bukan karena belum sempat, tapi masih bingung membagi uang. Setelah
Setelah Jeng Indah pergi, Bu Rita kembali puyeng. Nanti alasan sama Pak Karto bagaimana? Kemudian secepatnya menghubungi Dinda. Beberapa kali memanggil, tidak ada jawaban. Bu Rita masih ingin bersabar dan kembali melakukan panggilan ulang. Syukurlah kali ini diangkat. Gak sia-sia pikirnya. Halo Din? Duh Bu, jangan telepon sekarang ya. Lagi ribet ini. Din, lagi ribet gimana? Bu Rita tampak langsung khawatir. Apa Dinda ribut sama suaminya? Ya ampun, kan baru nikah. Masa ribut sih? Ibu segera panik. Ini Bu, di sini rupanya juga mau pesta. Jadi lagi persiapan. Oh iya, Ibu datang kan nanti? Mas Alex mau jemput Ibu sama Bapak katanya besok. Oh, mau pesta juga ya? Lebih gede dari di sini atau bagaimana Dinda? Iya Bu, lebih gede. Namanya juga orang kaya Bu. Wajarlah. Gak mungkin pesta kayak kita itu. Oh, hehe iya. Gak mungkin pesta kayak kita. Itu saja sudah bikin kepala Ibu hampir meledak. Ibu memaki dalam hati. Ya udah ya Bu. Ini Dinda lagi sibuk banget. Tapi Dinda, Ibu lagi mau ada perlu banget ini. Aduh Bu, besok lagi ya. Beneran deh ini gak sempat lama-lama. Besok-besok lagi ya. Selesai bicara Dinda langsung menutup telepon. Bu Rita terbengong. Besok-besok. Sedangkan bagi Wati sore nanti harus ditepati. Besok-besok lagi. Mereka mau mengadakan pesta, bahkan lebih besar dari pesta di rumah ini. Pasti giliran dimintai bantuan uang, alasannya sudah habis buat pesta. Bu Rita benar-benar linglung sekarang. Di sana akan berpesta, di sini merana. Kemudian dengan menyisihkan malu yang sebesar-besarnya, kembali menghubungi Wulan. Panggilannya tidak diangkat. Sampai puluhan kali. Bagaimana mau diangkat, handphone Wulan tergeletak begitu saja di ranjang. 1, 2, 3, senyum. Si Eka Eka? Si Eka Eka? Entah sudah puluhan kali jepretan kamera seorang fotografer profesional terarah kepada pasangan cantik dan tampan yang tampak sangat bahagia. Berbagai gaya dan model pakaian sudah dicoba. Sampai pergantian tempat pengambilan gambar juga dilakukan. Seharian ini, Wulan dan Ega sedang melakukan foto prewedding untuk kebutuhan melengkapi undangan resepsi pernikahan mereka yang sudah tertunda lebih dari 1 bulan. Minum sayang. Ega mengulurkan jus jeruk dingin untuk istrinya. Udah selesai ya Mas? Sudah. Capek ya? Wulan mengangguk manja. Nanti malam Mas Ega pijatan deh. Pijat plus-plus malah. Suara Ega menggoda di sisi telinga Wulan. Wulan tersenyum malu sambil mencubit kecil pinggang Ega. Setelah memastikan semua selesai. Kemudian mereka berganti dan bergegas pulang. Riko yang setia mengantar mereka sampai ke apartemen. Begitu sampai di kamar, Wulan langsung mandi, dan selesai mandi dia tepar di atas ranjang. Ega hanya tersenyum dan bergantian melangkah ke kamar mandi. Selesai mandi, Ega hanya mengenakan kimono, nampak tidak rapi di bagian dada sampai menampakkan bulu-bulu halus sekitar dadanya yang bidang.
Dia merangkak ke atas ranjang mendekati Wulan. "Capek ya sayang?" Mengecup singkat kening Wulan. "Capek sih enggak, cuma pegel." "Emang kalau mau pesta harus prewedding segala ya? Kok kayaknya Dinda kemarin nggak tuh?" Tanya Wulan. "Gak tahu juga. Itu urusan staf Wong. Aku juga gak paham sayang. Mungkin beda wedding planner Dinda sama kita." "Wedding planner apaan, Mas?" "Ya, yang mengurus semua persiapan pesta kita dari awal sampai akhir nanti." "Oh." Wulan hanya mendengus. Sedikit paham karena pernah sekali waktu mendengarnya. Ega menaruh wajah tepat di hadapan Wulan. Mengamati wajah Wulan yang semakin hari semakin cantik, Wulan melingkarkan kedua tangannya ke leher Ega. Pasangan yang terlihat begitu bahagia. "Istriku semakin hari semakin cantik. Kalau begini, Mas Ega akan cepat pulang terus ini." Sambil bicara, sambil kepala Ega usel-usel di leher Wulan. Wulan sampai menggeliat. Selesai usel di leher, Ega kembali menatap Wulan. "Katanya pegel, mau dipijat." Ega menawarkan jasa kebaikan. "Gak usah, Mas. Mas Ega juga capek." "Gak apa-apa. Pijat aja ya. Ayolah." "Ih, kok maksa sih?" Wulan terkikik kecil ketika tangan Ega sudah memijat betisnya. Enak juga. Wulan meremelek menikmati pijatan lembut Ega. Tapi kok pijatan makin merambat ke atas dan ke atas lagi. Dan pada akhirnya sampai ke area sensitif. Bertepatan dengan tubuh Ega yang jatuh ke samping tubuh Wulan dengan wajah tepat di atas wajah Wulan kembali. "Wulan, aku mencintaimu." Ega berbisik lembut, kemudian dengan perlahan kedua bibir mereka sudah menyatu. Malam merambat begitu hangat. Hanya eluhan bulan yang terdengar lembut dan merdu di telinga Ega menciptakan malam yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bab ke-28, tulang punggung yang hebat.